Selamat sore, Mas Doni. Apa kabar? Selamat sore, Mas Gatot. Baik. Apa kabar, Alhamdulillah. Mas? Dengar-dengar dari Medan, dari Toba ya. Baru main dari Toba, mampir ke tanah kelahirannya Pak Luhut. Ah, Begini, saya kontak Mas Doni nih, teman-teman. Kenapa? Karena Mas Doni ini aktif banget di komunitas coding. Ya. Ah, Ya. yang nyeburin saya ke drone juga beliau nih, 7 tahun yang lalu. Kayak gini dari Oke. fotografer terus akhirnya jadi. Ya, jadi di pembicaraan kali ini, teman-teman, kami yakin di Asta member banyak anak-anak muda ya, mahasiswa teknik, entah itu dari teknik apapun lah, mungkin elektro, mungkin dari IT, yang ingin tahu sebenarnya peta coding khusus UAV atau unmanned ya, apapun itu, entah aerial atau rover atau di air, itu kayak seperti apa sih gitu. Nah, ini saya mau coba ngobrol-ngobrol santai sama Mas Doni yang memang mempunyai komunitas yang cukup aktif di coding ya. Tapi ya coding Ya. umum, codingnya umum dan ada coding yang khusus Di drone. Ya khusus drone ya, walaupun usianya masih. Mas Doni, boleh jelaskan kepada kita nih kira-kira kalau secara umum kenapa di Indonesia nih anak-anak yang pemain drone ya, pemainnya sih banyak lah, tapi pemain dalam arti kata kita nih yang di Asta, kita kan emang fokusnya di sistem dan teknologi. Tapi kalau kita ngobrol di pertemanan lingkungan ini, terus who is expert in Ardu Pilot misalnya, itu semua pasti geleng-geleng kepala gitu ya. Paling tahu di bab 1, habis itu udah bab 2-nya dan seterusnya nggak ada yang bisa. Ya. Simpelnya dulu gimana? Dari situ kita coba mendalami, Mas Doni. Oke. Pertama, kita tahu bahwa drone itu sendiri sebetulnya apapun penyempitan atau perluasan dari arti drone itu ya. Saya sebutkan aja simple drone gitu ya. Bahwa kumpulan atau gabungan dari beberapa disiplin ilmu. Dari ilmu mekatronika, ilmu fisika, ilmu elektronika, ilmu tentang penerbangan juga ada di situ, tentang pesawat gitu ya. Kemudian ilmu tentang softwarenya dan lain-lain. Jadi ini memang dari awal ini sudah kompleks, dari awal ini sudah multidisiplin gitu ya. Nah, kemudian spesifik lagi ke background saya yang dari software engineering gitu ya, atau rekayasa perangkat lunak gitu ya. Saya melihat bahwa kesempatan untuk bisa berkembang, kesempatan untuk bisa belajar dan berkembang terus itu salah satunya ada di drone, gitu ya. Saya tidak spesifik bilang di Ardu Pilot. Nah, kalau kita bicara tentang Ardu Pilot, gitu ya, lebih spesifik lagi, karena kita tahu sejarahnya Ardu Pilot itu lahirnya dari mana. Dari namanya saja sudah ketahuan, gitu ya. Ardu Pilot, berarti asal muasal katanya kan dari Arduino. Dan asal muasalnya Arduino sendiri itu dari makers, dari open source, dari yang tidak ada. Dari yang tadinya itu cuma mainan-mainan industrial, menjadi mainan-mainannya makers, menjadi mainan-mainannya komunitas, gitu ya. Dibangun oleh komunitas, dibesarkan oleh komunitas gitu ya, dan dikembangkan oleh orang-orang yang memang punya special interest gitu ya, punya special interest yang sama gitu, punya common ground. Nah, saya melihat bahwa menjadi yang ahli atau menjadi yang pertama di banyak hal itu semakin hari kan dengan bertambah tahun semakin susah gitu ya. Katakanlah misalnya kalau di software engineering, berapa orang yang bisa bikin website? Jutaan orang gitu ya, ratusan juta orang, bahkan miliaran juta orang mungkin yang bisa bikin website gitu ya. Yang tadinya dari zero, dari satu orang mungkin yang bisa bikin website, menjadi sekarang menjadi ratusan juta orang gitu ya.
Kemudian siapa yang bisa bikin aplikasi mobile gitu, aplikasi Android misalnya. Oh, dari yang satu orang bisa jadi ratusan juta orang juga, atau setidaknya puluhan juta orang gitu ya, dengan berbagai modal, dengan berbagai jenis kalian. Siapa yang bisa bikin aplikasi di drone? Makin dikit lagi nih. Semakin dikit lagi, apalagi mundur ke beberapa tahun yang lalu di mana Arduino-nya sendiri masih berkembang itu ya, itu pasti sedikit sekali gitu ya, langka. Dan ketika saya mengenal drone itu, terutama di 2013 itu melihat ada kesempatan ke sana, saya melihat tuh ini menarik ini. Ini open source dikembangkan oleh ini, tapi nggak banyak yang tahu, nggak banyak yang nggak banyak yang mau masuk karena bukan karena nggak mau. Kalau orang nggak mau itu kan misalnya kamu mau roti nggak? Saya nggak mau. Itu kan dia sudah tahu apa itu roti sehingga dia bisa menyatakan dia tidak mau. Kalau di Ardu Pilot, di drone, saya melihatnya karena orangnya belum pernah tahu apa itu. Jadi dia ditawarin juga nggak tahu ini barangnya apa. Kalau saya ditawarin roti kan saya tahu rasanya roti gitu kan. Tinggal saya mau atau tidak gitu ya. Kalau di sini orang bahkan nggak tahu, oh ternyata bisa tuh. Nah puncaknya itu ketika ada konferensi internasional yang diselenggarakan setiap negara namanya PyCon atau Python Conference. Nah, di Indonesia itu diadakan waktu yang di tahun 2000, saya lupa di 2018 atau 2019 itu. Kebetulan itu diadakannya di Jakarta. Jadi setiap tahun tuh pindah-pindah kota gitu ya. Kebetulan di tahun itu tuh di Jakarta. 2000, saya lupa 2018 atau 19 deh, saya lupa. Dan saya coba mendaftarkan diri sebagai salah satu pemakalah gitu ya, salah satu yang menyampaikan makalah, dan yang saya angkat di situ adalah tentang drone coding ya. Yang saya angkat di situ dengan drone coding. Ingat, forum ini adalah bukan forumnya drone. Forum ini adalah forumnya orang-orang programmer. Orang-orang yang antusiasnya adalah belajar tentang programming, spesifiknya di bahasa pemrograman Python. Tetapi tiba-tiba saya datang dengan topik yang bilang bahwa dengan Python kamu bisa coding drone. Itu membuka mata banyak orang. Itu membuka mata banyak orang, sehingga saya pikir kenapa nggak dibikin grup, gitu ya? Kenapa nggak dibikin grup? Dan apa yang menjadi sparking dari grup itu adalah materi yang saya bawa di Python Conference itu. Ya, akhirnya terbentuklah Drone Coder Indonesia, dan saya masukkan materi saya yang saya sajikan di Python Conference itu ke dalam situ. Dan dari situ mulai timbul, awal mulanya itu orang-orang yang hadir di Python Conference itu awal mulanya. Yang awal mulanya dari situ tanya dari Japri-Japrian, lalu kita bikin menjadi Drone Coder itu. Kemudian saya bikin demonya juga, saya bikin videonya juga, kemudian saya promokan ke komunitas-komunitas yang lain, dan semakin banyak yang masuk. Ada yang dia antusiasme pengen lihat, ada yang memang dia nggak punya wadah gitu ya. Terutama saya lihat itu anak-anak yang KRTI, kontes robot terbang Indonesia itu, mereka selama ini nyari-nyari nggak ada wadah nih, yang wadah buat ngomongin soal programmingnya, karena mereka datang dari latar belakang kampus akademik yang bukan terbiasa di komunitas-komunitas aero modeling gitu ya. Mereka cari wadah yang bukan cuma ngomong aero modeling, tapi ini ngomong secara pengembangan dan pengembangan untuk kontes gitu ya. Makin ke belakang makin banyak mantan KRTI yang muncul di situ. Nah, dari situ saya melihat bahwa oh iya, dan mesti kita syukuri juga, karena saya coba lihat ke negara tetangga, ke Malaysia, ke Thailand, bahkan ada di India, itu ternyata komunitasnya nggak seramai di kita. Bahkan ada yang dari India, dari itu masuk ke kita nanya-nanya gitu loh. Ada yang seperti itu gitu. Jadi di Malaysia itu nggak seaktif di kita, nggak seaktif di grup Telegram kita gitu. Itu aneh juga sih menurut saya. Oke. Melebar sedikit tadi untuk yang di India. Kita tahu di India tuh gudangnya programmer juga ya. Programmer, ya. Jadi di sini boleh dibilang nggak kalau memang coding khusus untuk UAV atau unmanned ini memang agak-agak langka gitu ya?
definisi langkahnya bagaimana? Tapi kalau dibanding dengan coding secara umum pasti jauh, Ya, iya gitu ya. maksudnya itu. Pasti jauh, pasti jauh gitu ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi interestnya pasti banyak. Hanya mungkin tidak sampai terbentuk di masa yang cukup aktif gitu ya. Mungkin saya nggak tahu sih kenapa di Malaysia nggak begitu aktif, kenapa di negara-negara maju. Tapi bahwa kontes-kontes robot terbang itu di dunia banyak gitu ya. Di tingkat internasional itu banyak, dan mereka juga ternyata nggak banyak saling ngobrol juga di forum gitu ya. Ternyata ada forum yang internasional. Kalau rame wajar karena membernya bisa siapa aja dari internasional ya. Tapi begitu ngomongnya per regional gitu ya, per negara gitu nggak banyak gitu ya. Dan bahkan ketika topiknya diperluas, misalnya kita nggak ngomong soal Ardu Pilot saja gitu ya, kita perluas ke ROS misalnya, Robotic Operating System, kita perluas ke persempit ke UAV misalnya, atau persempit ke ini. Ternyata ya sepi-sepi juga gitu loh. Nah di kita topiknya itu cukup menarik di grup kita di Drone Coder itu, yang walaupun awal mulanya itu memperkenalkan tentang drone code gitu ya. Tetapi ternyata pembahasannya jadi cukup melebar sampai ke kemana-mana, kemanapun yang bisa dilebarkan topiknya itu ya. Itu ternyata antusiasnya masih besar, dan pembahasannya juga makin lama makin ini ya, diskusinya tuh makin bagus. Maksud saya makin bagus tuh begini, yang tadinya pertanyaan-pertanyaannya misalnya gini, ternyata bisa ya coding drone, itu kan basic banget gitu ya, simple banget gitu ya, menjadi bisa nggak sih kalau saya bikin parameter ini ke dalam ini, atau bisa nggak sih kalau ini dihubungkan dengan sensor ini, sensor itu kan udah pertanyaannya, kualitas pertanyaan udah jauh melompat jauh dari yang tadinya ternyata bisa ya gitu. Itu yang cukup membanggakan sih dari grup itu. Oke. Nah ini kan pasti juga nggak bisa berdiri sendiri ya, apalagi setelah kita lihat atau interview Pak Andi dari UGM yang bikin timnya buat flight controller itu ya. Flight controller ya. Beliau sendiri mengatakan bahwa untuk membuat flight controller itu mau tidak mau harus menguasai banyak disiplin gitu ya di satu tim. Betul. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu tantangan di Indonesia bahwa fasilitas itu memang susah ya, maksudnya nggak semudah di kampus aja, belum tentu semua kampus punya link selengkap UGM misalnya gitu. Apakah itu juga faktor ya ini ya, sehingga ini anak-anak nih yang tadinya eager pengen belajar, tapi ujung-ujungnya gue nanti kalau udah nguasai gue bisa makan nggak gitu? Ya, itu juga salah satu yang jadi dilema juga itu ya. Selain juga karena tadi fasilitasnya gitu ya. Tidak semua kampus itu punya interest, punya fasilitas yang cukup untuk bisa membina, untuk bisa mengembangkan hal-hal terkait dengan UAV dan drone gitu ya. Bahkan kalau bisa saya bilang sebagian besar mindsetnya masih terlalu terkonsentrasi pada lomba. Dan, itu juga salah satu kendala. Apalagi lebih spesifik lagi kalau ke hardware gitu ya, sudah orangnya sedikit itu ya, marketnya terlalu niche gitu ya, terlalu niche compare to elektronika secara luas ya. Bercandanya itu kan kadang-kadang saya bilang gini, apapun kuliah tekniknya gitu ya, ujung-ujungnya ke software. Apapun kuliah tekniknya aja. Oke, kita bicara apa? Teknik elektro kerjanya di perusahaan software. Gitu. Teknik mesin kerjanya di perusahaan software gitu. Teknik apalagi? Teknik itu kerjanya di perusahaan software. Jadi yang padahal sebaliknya yang belajarnya dari teknik informatika gitu, jarang yang akhirnya jadi ahli mesin gitu, jarang yang ahlinya jadi ahli elektronika gitu, jarang yang jadi ahli kimia gitu ya. Tapi banyak yang dari teknik mesin dari ini masuk ke ini. Jadi ya itu tadi ya, dari sisi fasilitas, dari sisi awareness dari kampusnya sendiri, dari sisi ini itu memang susah. Dan lebih spesifik lagi kalau di elektro itu kita tahu semua
perangkat-perangkat sekarang elektronika, tapi yang dibicarakan orang tuh lebih ke software. Jadi orang-orang elektro pun lebih banyak main ke software instead of main di hardware-nya. Apalagi sampai menciptakan produk gitu ya. Jadi sangat bisa dipahami kalau misalnya tadi Pak Andi itu dalam mengembangkan flight controller sendiri itu benturan atau hambatan yang dihadapi sangat-sangat besar. Sebaliknya kalau balik lagi ke drone coder ID itu drone coder Indonesia, kita justru nggak terlalu muluk-muluk itu ya. Saya awalnya bukan ingin untuk menggait orang-orang yang dari multidisiplin untuk masuk ke situ, bukan. Awalnya adalah untuk bagaimana memperkenalkan orang-orang software ini supaya terbuka matanya bahwa orang IT itu nggak cuma di coding untuk bikin aplikasi Android, bikin aplikasi web, bikin aplikasi desktop, bisa juga untuk robotik, bisa juga untuk UAV, dan untuk bisa masuk ke robotik dan UAV itu segampang install library yang biasanya kalian pakai hari-hari gitu, nggak usah rocket science, nggak usah harus orang yang jenius, harus yang IPK 4 gitu ya. Siapapun bisa gitu, tinggal di-download dengan perintah sederhana. Seperti mereka coding Android lebih susah menurut saya daripada ngoding drone gitu ya. Jauh lebih susah ngoding Android. Coding aplikasi web jauh lebih susah dibanding ngoding drone. Karena ngoding drone segala sesuatunya udah disediakan, udah dibikin. Jadi justru ini lebih simple. Nah, bersyukur itu akhirnya cukup banyak diterima, walaupun nggak terlalu luas gitu ya. Tapi akhirnya cukup mulai banyak diterima dan mulai bertambah. Saya lupa ngecek user terakhir dari cuma 1-2 user. Sekarang kalau nggak salah sudah 200-an gitu. Nanti saya coba cek lagi, nanti saya lupa. Nah ini nyambung tadi pertanyaan saya sebenarnya menyangkut ke sebisa apa sih mission planner nih. Kan mission planner udah kayak mbahnya ground control station ya mana ya, termasuk di Indonesia. Nyambung dengan tadi drone code yang dikenalkan oleh Mas Doni ke teman-teman ini. Pengen nyambung nih ke teman-teman yang tidak ngerti soal itu, tapi mungkin saya sebenarnya bisa diapain sih mission planner itu oleh user? Ya, mungkin saya nggak spesifik di mission planner ya. Yang pertama kita tahu ada yang namanya ground control station gitu ya. Ground control station itu adalah stasiun, kalau zaman dulu, zaman TVRI, zaman saya kecil itu ada stasiun bumi gitu ya. Kalau nonton TVRI itu ditunjukkan ada stasiun bumi, stasiun satelit Palapa gitu ya. Dan itu rocket science gitu ya, orang-orang yang itu hanya orang-orang pintar, profesor yang tahu. Padahal yang dimaksud dengan ground station gitu ya, atau ground control station itu adalah just another laptop, just another computer yang di dalamnya bisa dipakai untuk melakukan pengendalian atau membantu pengendalian. Pengendalian apa? Pengendalian drone. Jadi dari situ ada beberapa unsur yang pasti. Unsur-unsur terkait dengan parameter-parameter drone itu, ketinggian, kecepatan, kemiringan, dan lain-lain gitu ya, koordinat gitu ya. Kemudian unsur-unsur terkait dengan visualisasi di peta gitu ya, unsur-unsur kendali, unsur-unsur konfigurasi dan seterusnya. Dan ground station itu ground control itu tidak harus selalu bentuknya visual dan tidak harus bentuknya desktop gitu ya. Jadi bisa dari handphone, bisa dari desktop, bisa bentuknya visual, bisa juga bentuknya sistem yang di command line yang tidak secara eksplisit tampil visualnya. Jadi banyak yang salah kaprah juga terkait dengan ini. Nah, yang kita kembangkan sebetulnya bukan spesifik ke mission planner, walaupun mission planner ini ternyata pengembangan fiturnya banyak sekali gitu ya, tapi tidak spesifik di mission planner gitu ya. Tapi secara fungsi-fungsi itu ternyata banyak yang bisa di custom, banyak yang bisa dikembangkan, banyak yang bisa ditambahkan gitu ya. Contoh kalau tadi balik ke mission planner, banyak yang nggak tahu bahwa mission planner tuh punya web server, punya aplikasi webnya, tapi harus pakai shortcut itu, misalnya seperti itu. Hanya orang-orang oprek yang mungkin sampai ke sana gitu ya. Atau ternyata si mission planner itu dia punya
video streamer, Ya, bukan menerima video stream ya, tapi dia mengirimkan. ya. Jadi layar yang bentuknya apa namanya untuk menampilkan elevasi dan kemiringan itu ternyata screen-nya di stream. Itu banyak nggak tahu juga gitu ya. Banyak yang nggak tahu juga bahwa ground control itu nggak harus bentuknya visual gitu. Ternyata bisa juga dipakai secara ini apa namanya? secara command line, secara sistem gitu ya. Itu yang kita coba kembangkan awal-awalnya di grup, yaitu namanya, bahkan saya lupa namanya sekarang. Namanya itu pakai Python. Jadi kita bisa kirim command line sederhana gitu ya untuk membaca parameter dan mengirimkan perintah ke dalam drone. Nah, itu yang akhirnya kita kembangkan dan pengembangannya itu bisa ke arah sistem, biasa ke arah aplikasi. Misalnya pengembangan ke arah sistem itu lebih ke bagaimana membuat drone-nya jadi pintar, jadi bisa bergerak sendiri tanpa berinteraksi sendiri gitu ya. Atau ke dalam aplikasi, misalnya kombinasi antara drone dengan delivery, menjadi aplikasi ground control untuk delivery. Kombinasi antara drone dengan ya seperti yang pernah kita buat juga untuk simulasi tempur gitu, simulasi tembak meriam gitu. Kombinasi ground control dengan misalnya untuk SAR misalnya, untuk kebutuhan SAR gitu. Jadi pengembangan yang lebih ke aplikatif gitu. Itu banyak sekali, terlalu luas untuk dibahas. Tapi dasarnya sama-sama sebetulnya asal-muasalnya dari unsur-unsur dasar yang ada di ground control. Apa sih yang dimaksud dengan ground control? Fungsi-fungsi apa yang bisa dilakukan oleh ground control? Apa yang bisa dibaca dan apa yang bisa dikirimkan? Dari situ pengembangannya bisa kemana aja, tidak terbatas, langit batasnya. Kira-kira gitu, Mas. Apakah harus bukan harus bisa dimulai dari mission planner dulu sebagai dasar, terus di develop, atau totally new? Tidak harus, tidak harus. Tapi bahwa jika pernah pakai mission planner dan pernah berhubungan dengan mission planner itu akan sangat menambah wawasan, akan mempercepat pengetahuan seseorang untuk bisa masuk menjadi seorang drone coder, itu iya. Tapi justru saya tidak memulainya dari situ. Saya memulainya itu dari bagaimana bisa secara sederhana dengan 1-2 baris mengirimkan perintah ke drone, setidaknya untuk take off sama landing aja udah gitu. Simple aja. Take off sama landing itu kan basic banget gitu ya. Take off sama landing, udah gitu aja. Nggak kemana-mana, cuman naik sama turun, udah. Dan itu bisa dilakukan hanya dengan cara-cara yang sederhana sekali, dengan perintah command line atau dengan sederhana itu dalam konteks programmer ya. Seorang programmer tuh pasti mengetikkan kode gitu ya, dan daripada dibandingkan dengan dia mengetikkan kode untuk membuat aplikasi Android, aplikasi desktop, aplikasi web gitu ya, jauh lebih sederhana untuk memprogram si drone karena cuma butuh sekitar 2 atau 3 perintah untuk take off dan landing. Gitu. Nah, dari situ dulu, dari situ nanti mereka berkembang. Oh, kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Atau lebih dalam lagi, sebetulnya apa sih yang dikirimkan ketika saya menuliskan perintah take off atau menuliskan perintah landing? Itu sebetulnya apa sih yang dikirimkan? Nah, dari situ kita breakdown lagi. Di dalamnya itu ada protokol, di dalamnya itu ada cara koneksinya, di dalamnya itu ada jenis-jenis protokol. Protokolnya ada beberapa versi. Nah, dari situ pengembangannya. Tapi as simple as bisa ngirim perintah aja itu udah banyak yang amazed dengan itu gitu. Oh, bisa ya gitu. Dan tanpa harus dengan alat langsung, tanpa harus dengan punya drone, tanpa harus beli drone, tanpa harus punya pengetahuan tentang elektronika sama sekali, tanpa harus pegang fisik sama sekali. Modalnya cuma laptop yang ada di depan dia selama ini ada, itu bisa dilakukan. Jadi simulasi semuanya dulu di laptop gitu ya? Iya.
ini udah kedalaman nih barusan ya. Untuk yang penasaran boleh ini ya Mas Don. Nah apa? Kalau mau ikutan mesti kemana nih? Nanti saya tulis di bawah. Oh gitu. Kalau mau ikutan bisa di grup Telegram namanya Drone Coder ID. Drone Coder ID. Gitu ya. Oke. Disambung semua Drone Coder ID. Jadi teman-teman cari aja di Telegram itu dengan kata kunci Drone Coder ID itu langsung ketemu. Langsung bisa diklik, langsung bisa masuk dan itu tidak ada filtering. Jadi semua orang bisa masuk kecuali nanti di dalam spamming atau itu baru nanti ada filtering untuk di ban ya. Tapi untuk saat ini sampai sekarang tidak ada filtering bahwa untuk persyaratan masuk harus ada ini dan itu enggak. Jadi begitu dicari di Telegram Drone Coder ID itu ketemu langsung bisa masuk. Oke, good. Nah, kita udah cukup panjang nih diskusinya dan ini baru permukaan nih saya yakin. Kita akan lanjut lagi nanti. Sebelum bubar nih, nasihat atau 1-2 buah kata dari Mas Doni untuk programmer muda, khususnya yang antusias sama dunia. Gimana? Silakan, Mas Doni. Kalau saya selalu berprinsip bahwa jangan menunggu ada kesempatan, tapi ciptakanlah kesempatan, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita selalu berpikir bahwa apa sih yang lagi trending, apa sih yang lagi happening, baru kita masuk ke sana, ya nggak salah juga sih, nggak salah. Tetapi trending itu nggak selalu ada yang sesuai di depan mata, gitu ya. Menurut saya untuk yang developer muda, programmer muda, apalagi yang ya dasar katanya sudah muda ya, kesempatan itu sangat luas, nggak usah takut gitu ya, nggak usah takut dengan jangan kayak saya yang 20 tahun yang lalu mungkin ya, kalau saya belajar programming saya nanti bisa apa, bisa kerja di mana gitu ya, 20-25 tahun yang lalu mungkin begitu mikirnya gitu ya. Tapi kalau sekarang dari mana aja bisa, nggak usah khawatir gitu ya, kesempatan di mana-mana banyak. Dan mempelajari seluas-luasnya kemana-mana itu nggak pernah rugi kok. Nggak pernah ada ilmu yang ujung-ujungnya itu sia-sia. Kalaupun ada yang sia-sia, itu lebih ke balik ke kitanya, ke orangnya. Apakah saya mau mengembangkan itu, mau melanjutkan pengembangan itu atau tidak, gitu ya. Tapi mempelajarinya nggak pernah sia-sia. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nonton video ini lalu saya nggak tahu sih, saya belum tertarik sih, tapi mungkin saya pelajari, siapa tahu ada kesempatan saya untuk bisa berkembang di sini. Ayo gitu loh, menurut saya nggak usah takut gitu ya. Karena sekarang tuh pilihan kerja banyak, nggak usah takut seperti nanti kalau saya pelajari drone nanti ada kerjaannya enggak. Ciptakan kesempatan, jangan nunggu kesempatannya gitu. Ciptakan kesempatannya gitu. Jadi berpikirnya bukan nanti kalau saya belajar tentang drone nanti ada yang saya mau makan apa ya. Harusnya berpikirnya dibalik menjadi, wah ini ada kesempatan bagus untuk mempelajari sesuatu yang baru. Dan dari situ saya bisa ciptakan banyak kesempatan baru lagi gitu. Dari situ, saya pikir itu yang harus jadi mindsetnya. Thank you Mas Doni. So, teman-teman member Asta, barusan aja kita diskusi dengan, ya ngobrol lah ya boleh dibilang dengan Mas Doni, salah satu founder juga dari Asta yang memang background-nya di IT. So, mudah-mudahan dari pembicaraan singkat kita ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan khususnya yang kalian yang muda-muda tetap semangat bahwa jalan kalian ke depan itu sangat terbuka lebar ya. Jadilah raja di negara sendiri khususnya di bidang coding UAV. Oke, Mas Doni, terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu. Terima kasih. Ya. Thank you. Terima kasih. Sama-sama. Selamat sore. Selamat sore. Sore. Thank you, Mas Doni.